Amar Zoni bebas. Amar Zoni telah usai menjalani masa hukumannya selama 7 bulan penjara potong masa tahanan setelah divonis bersalah akibat penyalahgunaan barang haram narkoba. Amar yang dinyatakan bebas murni tak mampu menutupi rasa bahagianya. Pendaran kebahagiaan terlihat di wajahnya ketika ia keluar dari lapas Cipinang. Guncahan rindu untuk bertemu sang istri Irish Bella dan 2 anaknya tentu saja tak mampu ia bendung lagi. Amar seperti tak mampu membayangkan seperti apa suasana pertemuannya dengan kedua anak dan istrinya setelah 7 bulan lamanya berpisah. Saat ini saya berada di Rutan Cipinang, yang dimana saya terjerat kasus pasal 127 ayat 1 tentang penyalahgunaan narkotika. Saat ini saya mendapatkan vonis dari hakim pengadilan 7 bulan masa kurungan dipotong dari masa penangkapan saya. Jujur, perasaan sekarang ini masih belum percaya. Masih belum percaya dengan semua yang sudah terjadi dan sudah saya jalani, dimulai dari Polres sampai ke tahap saya direhabilitas selama 4,5 bulan, dan saya masuk ke Rutan Cipinang selama 2 bulan. Dan ternyata saat ini pada akhirnya selesai juga. Pelajaran yang saya petik, ada pintu masuk berarti ada pintu keluar. Dan saat ini saatnya saya untuk keluar dari Rutan Cipinang. Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang terbaring lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar gitu loh. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Cipinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga. Tepat pada 4 Oktober 2023 lalu, Amar Zoni dibebaskan dari Rutan Cipinang. Tak ada Irish Bella ketika Amar bebas. Menurut Kak Arutan, hanya kuasa hukumnya mendampingi Amar saat bebas. Lantas benarkah ketidakhadiran Irish lantaran Amar tak mengetahui jika dirinya bakal bebas pada tanggal 4 Oktober? Saya waktu itu, maka saya minta sama Bang Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu loh. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku KPR ya, dan Kalapas memanggil saya pikir ada masalah apa, dan ternyata kamu segera pulang. Dan di situ saya betul-betul speechless gitu ya, nggak ada yang ngasih tahu sama sekali. Dan saya harus beres-beres dulu, nggak perlu kamu, cuman cukup bawa badan kamu doang. Jadi segala macam barang-barang kamu yang ada di Cipinang ditaruh aja di sana semua, karena memang seperti itu peraturannya katanya. Ya udah. Jadi dan kebetulan waktu itu memang permintaan dari klien kami untuk tidak disiarkan atau disebarkan tentang waktu kebebasan klien kami. Jadi kami menjaga privasi klien kami, karena klien kami masih butuh waktu untuk bersama keluarga, masih butuh waktu bersama sanak saudara, teman. Alhamdulillah, dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa
memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang Emil. Pada tanggal 4 Oktober, berdasarkan putusan dan eksekusi, Ahmad Joni dibebaskan dari rutan 1C. Tepatnya pada pukul 19.15. Yang menjemput adalah yang mendampingi adalah pengacara. Jadi pengacara saja yang mendampingi. Karena itu pun kalau terhitungnya, mungkin Ahmad Joni menghitung dipikir dia di tanggal 7. Setelah kami hitung, memang dihitungan dari peron kami dengan ketentuan kami dipulangkan di tanggal 4. Jadi satu surprise buat Ahmad Joni karena diperkirakannya di tanggal 7. Amar sejatinya beruntung bisa memiliki Irish. Ibu dua orang anak itu benar-benar membuka hatinya meski ada masa lalu yang kelam dari Amar. Irish seolah tutup mata dengan masa lalu Amar yang sempat terjerat kasus narkoba. Sayangnya, pengorbanan dua orang anak itu seperti sia-sia. Amar lagi-lagi berulah masuk ke dalam permasalahan yang sama, ditangkap, divonis 7 bulan penjara karena narkoba. Ketidakhadiran Irish untuk menjenguk Amar ketika di lapas ataupun direhabilitasi seolah membuktikan jika batinnya hancur. Namun apa mau dikata, semua sudah terjadi. Pertama sih, memang saya malah yang meminta untuk Iris juga tidak datang. Karena biar bagaimanapun saya tahu Iris juga mempunyai dalam tanda kutip ya secara personal profesionalnya dia. Saya nggak mau itu sampai mengganggu kesalahan yang udah saya buat kemarin, mengganggu sisi profesionalitasnya dia sebagai artis, selebriti, dan juga anak-anak. Saya mau ini dipisahkan gitu loh. Jadi memang ini pure karena memang saya sudah mengakui ini kesalahan saya kemarin. Saya juga mengakui saya siap juga menerima hukuman saya. Dan saya tidak mau melibatkan Iris. Itu maka saya minta juga sama Iris untuk tidak datang. Bukan karena Iris yang nggak mau datang. Bahkan kami sempat ya, Iris malas juga sempat mempertanyakan kenapa gitu loh. Karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku yang minta. Jadi pure, saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar. Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya, dan juga mencintai mereka, yaitu Airumi dan Amala. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka, dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik, ya. Dan saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Lihat potensi Bang Amar besar banget. Bang Amar punya keluarga. Mau sampai kapan lagi ditahan gitu loh. Kasihan anak istrinya nungguin. Amar benar-benar menyesal. Ia sadar telah mengecewakan istri tercinta dan anak-anaknya. Apalagi ia juga sebagai kepala keluarga yang seharusnya menjadi tauladan bagi istri dan anaknya, justru malah tersandung masalah hukum untuk kedua kalinya. Meski demikian, Amar sepertinya ingin diberi kesempatan kedua untuk membenahi diri. Amar ingin kembali bisa merengkuh kepercayaan Irish sebagai kepala keluarga yang baik. Ia ingin berbagi cerita kepada orang-orang terkasihnya ketika menjalani pahit getirnya hidup di penjara dan rehabilitasi. Setelah pulang, yang jelas saat ini saya akan berikan surprise for my wife. For my wife and my children. And then cerita banyak hal kepada mereka semua tentang bagaimana lika-liku perjalanan hukuman yang saya jalani. Dan bagaimana pelajaran yang saya dapatkan baik di Lido maupun di Rutan Cipinang ini. Lalu yang kedua ya, move on. Start from beginning. Jadi mulai lagi dari awal, tata hidup lagi dari awal, insya Allah. Itu saya belum bisa bicara, cuman pasti Ibel pengen Amar berjanji seperti itu udah pasti ya.
udah pasti, dan saya rasa wajar untuk Ibel meminta seperti itu. Dahaga rindu Amar untuk bisa bertemu dengan anak akhirnya bisa terwujud ketika Amar menyambangi sekolah putra sulungnya ke sekolah. Air Umi Akbar yang mengenakan seragam sekolah itu tampak berlari ketika ia melihat sosok sang ayah ada di depannya. Pelukan hangat ayah dan anak itu seolah memecah gundukan rindu yang mengkristal setelah 7 bulan tak bertemu. Di tempat terpisah, kasus video konten asusila Oklin Via masih terus bergulir di pihak berwajib. Bahkan belum lama ini, Marisa Ica, salah satu pelapor, telah dimintai keterangan sebagai saksi. Wanita yang karib disapa Ica itu diberondong puluhan pertanyaan oleh pihak penyidik terkait laporannya terhadap Oklin Via. Ada 13 pertanyaan. Maksudnya, apakah ini sesuatu yang merugikan? Ya merugikan. Apa yang telah dirugikan kepada kita gitu? Apa yang telah kenapa video ini kurang baik di mata masyarakat gitu kan, kita menjelaskan detail dari isi dari video itu. Ya, laporan itu tetap berjalan karena begini ya, proses di Bareskrim itu kan juga pada saat di SPKT harus naik ke Binops kalau nggak salah ya. Nah setelah itu, setelah prosesnya naik, baru kita sebagai saksi dan pelapor, Umi Pipik sudah dipanggil, sudah dimintakan keterangan. Saksi-saksi saya berikut saksi-saksi yang lain sudah dimintakan keterangan. Setelah ini sedang diproses kalau nggak salah ahli pidana dan ahli bahasa. Setelah pidananya masuk, baru nanti CO ini akan dipanggil. Kita ikutin aja proses. Meski telah meminta maaf ke hadapan publik terkait kontennya yang tak layak, namun beberapa pelapor termasuk Ica dan Pipik Dian Irawati masih terus melanjutkan kasus ini hingga ke meja hijau. Lantas benarkah pihak Oklin sempat menghubungi Ica atau Umi Pipik untuk menempuh jalan damai, namun Ibunda Abizar itu menolak mentah-mentah? Pengacaranya semuanya ngehubungin lawyer, ngehubungin Umi Pipik, mencoba untuk menengahkan gitu, tapi dihubungin, iya nih Umi dihubungin gitu, terus gimana? Nggak mau lah, Umi nggak mau balas. Insya Allah, pokoknya teman-teman banyak yang tanya, Kak ini kok nggak dilanjut, nggak. Yang nggak dilanjut itu kan ada beberapa LP, tapi LP-nya kita yang di Bareskrim tetap berlanjut. Dari teman-teman semua di dalam kan semua juga pada nanya ke saya, ini kira-kira nanti kasus dilanjutin apa mau berhenti tengah jalan? Saya tanya dong ke Umi. Umi kira-kira nih gimana? Oh enggak lah, lanjut terus. Setelah Ica, akankah Umi Pipik bakal dipanggil pihak penyidik untuk dimintai keterangan yang sama? Tentu saja, laporan Umi Pipik dan Ica ini bakal sedikit menghambat proses pernikahan putrinya, Adiba Kanza, yang dikabarkan bakal menikah pada Desember nanti dengan pesepak bola nasional Egy Maulana Fikri, lantaran ia bakal bolak-balik memenuhi panggilan pihak berwajib terkait laporannya terhadap Oklin. Surprise pokoknya. Tapi ini sudah ada nih, sudah milih-milih IO-nya sendiri atau Ya udah itu surprise aja. Tapi kita lihat surprise. Kemarin saya di apa ya namanya, ada apa sih, BAP ya? BAP apa sih? Ya, ditanya-tanya tentang laporan saya, ya sudah. Hampir 1 jam lebih. Tinggal pemanggilan mungkin ya. Tinggal pemanggilan. Karena kan si yang bersangkutan ini sedang jadi ada banyak laporan dari Jakarta Pusat, ada yang masuk, ya kan bener ya, Jakarta Selatan juga ada.